Salam kawans, kembali lagi sama Kak Erni. Di video kali ini Kak Erni ingin mengajak kalian melakukan pembahasan yang cukup mendalam mengenai salah satu isu penting di negara kita, yaitu korupsi sistemik di tubuh sebuah institusi negara atau badan usaha milik negara atau BUMN ya singkatannya. Nah kawans, ketika kita membahas korupsi di BUMN atau institusi negara, narasi yang umum itu kan tindakan tersebut dilakukan oleh oknum. Ya, namun analisis yang lebih mendalam tuh menunjukkan adanya realitas yang sebenarnya jauh lebih kompleks ya. Nah, coba deh kita merujuk ke beberapa kasus empiris nih yang pernah diberitakan. Nah, misalnya nih ya, kasus pertama nih dari sebuah BUMN di sektor energi, yaitu dari anak usahanya yang bertugas mengimpor minyak. Di mana unit ini selama bertahun-tahun dikenal sebagai pusat mafia migas. Sebuah tim reformasi pemerintah menemukan adanya praktik impor yang sengaja dibuat tidak efisien lewat keterlibatan pihak ketiga. Nah, yang secara sistematis itu menguntungkan segelintir orang dengan mengorbankan negara, jelas. Nah, yang kasus kedua dari sebuah BUMN di sektor pertambangan. Nah, coba kalian bayangkan deh ya, tata niaga salah satu komoditas mineral di negeri ini itu direkayasa gitu, direkayasa. Pejabat dan pengusaha diduga berkolusi melegalkan penambangan ilegal yang hasilnya dijual kembali ke BUMN itu sendiri, di mana akibatnya kerusakan lingkungan yang masif dengan taksiran kerugian negara mencapai angka ratusan triliun. Nah, lalu lanjut nih kasus ketiga. Adanya sebuah kementerian yang vital ya, yang mengurusi sektor pangan, di mana pimpinannya itu diduga membangun sistem setoran paksa dari para pejabat, pejabat di bawahnya gitu. Jadi uang puluhan miliar yang terkumpul itu akhirnya ketahuan bukan buat negara, tapi untuk membiayai segala macam kebutuhan pribadi dan keluarga. Ya, mulai dari cicilan barang mewah hingga perjalanan ke luar negeri. Nah, kasus keempat itu adalah tindak jual beli keadilan, di mana kita lihat bahwa korupsi itu bahkan menembus ke jantung peradilan ya. Di mana seorang perantara suap diduga mengalirkan dana hampir 1 triliun rupiah untuk memanipulasi putusan di lembaga peradilan tertinggi di negeri ini. Nah, kasus ini tuh saking mengguncangnya hingga sang tersangka utama tuh meminta maaf secara terbuka kepada institusi yang dicemarkannya dan kepada seluruh masyarakat. Ya, oke, harusnya begitu ya. Oke, terus dan kasus terakhir dari sebuah kementerian yang bertanggung jawab atas infrastruktur digital, di mana ada sebuah proyek mulia nih untuk membangun menara internet di daerah terpencil. Tapi itu justru menjadi bancakan. Nah, laporan kemajuan proyek itu direkayasa dan harganya digelembungkan hingga negara tuh rugi lebih dari 8 triliun rupiah. Sementara akses internet yang dijanjikan nggak kunjung tiba gitu. Nah, kelima kasus ini dari impor, tata niaga sumber daya alam, hingga pemerasan jabatan itu menunjukkan adanya pola yang sama, di mana korupsi itu nggak lagi sederhana ya. Korupsi itu jadi canggih, terstruktur, dan melibatkan para elit di lingkar kekuasaan. Itu yang Kak Erni lihat. Nah, Kak Erni ingin ngajak kalian untuk melakukan analisis ringkas mengenai fenomena ini ya, lebih dalam lah, dengan menggunakan beberapa kerangka analisis teoretis dari studi kriminologi. Nah, untuk anak-anak krim, kalian pasti tahu nih bahwa menganalisis sebuah fenomena kejahatan atau penyimpangan itu bisa dilakukan dengan berbagai teori yang relevan. Yang penting tuh kalian tahu bahwa kita ini berada di bawah payung aliran pemikiran apa dulu nih, itu kan misalnya. Nah, kalian perlu ingat tuh aliran pemikiran itu kan yang kalian tahu ada 5 ya: positivis, interaksionisme simbolis, konflik, modern, dan postmodern. Nah, dalam kasus korupsi ini kalian tuh bisa melihatnya dari sisi negara, atau dari sisi masyarakat, atau dari sisi media, dan lainnya. Nah, ini yang menentukan payung kalian. Nah, menurut Donald Ray Cressy dalam bukunya Theft of the Nation, The Structure and Operations of Organized Crime in America tahun 1969, yang menggambarkan kejahatan terorganisir itu
adalah sebagai sebuah aliansi nasional yang sangat terstruktur. Ya. Kalau dia ngelihatnya dari keluarga-keluarga kriminal, disebutnya Cosa Nostra. Dia memperlihatkan bahwa keluarga-keluarga kriminal itu atau Cosa Nostra itu memiliki hierarki yang jelas. Ada bos, ada underboss, ada soldier gitu kan ya, prajurit gitu kan. Dan di mana ancaman terbesarnya itu bukan sekedar bisnis ilegal seperti perjudian atau narkotika, namun tuh bisnis itu sampai menginfiltrasi keuntungan haram tersebut ke dalam bisnis sah dan melakukan korupsi sistemik terhadap aparat negara untuk membeli kekebalan hukum, ya kan? Jadi dia masuk ke dalam sistem pemerintahan untuk, woi, tolong dong amanin gue, gitu kan, kayak gitu. Nah, di situ kita ngelihat bahwa Kresi memberikan cetak biru tentang bagaimana sebuah kelompok kriminal itu dapat beroperasi secara masif. Jadi intinya sifat negara di sini adalah fasilitator ya, gitu kan. Tapi kan yang melakukannya kan berarti negara, gitu kan, orang-orang yang menjadi fasilitator dari organisasi kriminal ini, gitu kan. Nah, tapi apakah cuman itu gitu kan, jadi organisasi kriminal yang kemudian diberi pengesahan oleh negara, ya enggak juga gitu. Negara pun bisa jadi punya organisasi kriminal, ini dalam pandangan KRNI ya. Nah, tapi kemudian pemikiran Kresi ini at least memberikan kerangka yang relevan lah untuk menganalisis di mana kasus-kasus korupsi di BUMN dan lembaga negara ini. Nah, ya, di mana kasus-kasus tersebut meskipun nggak dilakukan sama mafia tradisional ya, kasus ini menunjukkan pola operasi yang serupa di mana BUMN, kementerian itu berfungsi sebagai perusahaan sah yang dibajak dari dalam oleh para pejabatnya sendiri, ya mirip dengan model infiltrasi Kresi ini, gitu kan, di mana skema korupsi di sektor pertambangan, energi, dan pangan yang melibatkan kolusi antara pejabat dan pengusaha juga menunjukkan adanya jaringan terorganisir yang dengan pembagian peran yang jelas, kayak tadi bos, underboss, soldier, dan lain-lain. Itu semua seperti adanya konfederasi gelap lah ya, gitu kan. Nah, intinya kasus-kasus itu yang 5 tadi itu meniru logika kejahatan terorganisirnya Kresi dengan menggunakan di mana ada posisi dan struktur yang sah untuk menjalankan operasi ilegal demi keuntungan pribadi dan kelompok yang dia juga merusak institusi negara dari dalam. Nah, pilar utama yang menopang seluruh operasi mereka tuh ya korupsi sistemik, gitu kan, di mana orang-orang itu ya atau oknum-oknum luar itu memiliki pejabat ya, oknum pejabat di semua tingkatan pemerintahan, baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif, di mana beberapa pejabat bahkan menganggap diri mereka tuh sebagai bagian dari organisasi tersebut kan, di mana korupsi ini jadi berfungsi sebagai polis asuransi ya, yang memberi mereka kekebalan dari hukum dan memungkinkan mereka memenangkan kontrak-kontrak pemerintah gitu. Ya, dengan demikian mereka nggak hanya mengancam ekonomi, tapi juga secara langsung merusak dan memonopoli proses demokrasi itu sendiri. Gitu. Nah, coba kita bayangkan skenario-nya deh. Untuk meloloskan, misalnya nih ya, untuk meloloskan sebuah tender impor yang koruptif ya kan, dibutuhkan jaringan. Jaringan itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama misalnya aktor internal yang menyediakan informasi rahasia, terus kemudian mitra dari sektor swasta yang berkolusi, gitu kan, terus pialang atau broker di pusat keuangan internasional, lalu adanya kemungkinan besar loh ya, pelindung dari aparat atau aktor politik yang memberikan impunitas. Nah, ketika jejaring ini terbentuk dan beroperasi secara sistematis dengan peran dan mekanisme pembagian keuntungan yang jelas, maka white collar crime individual tadi sudah berevolusi
menjadi sebuah skema kejahatan terorganisir atau organized crime tadi. Dan disinilah fenomena ini melahirkan apa yang sering disebut sebagai mafia berdasi, kan? Jadi kita lihat bahwa white collar crime Sutherland menjelaskan tindakan korupsi ini, sementara organized crime-nya Cressy menjelaskan sistem jaringannya, gitu. Nah, oke. Ya, kenapa teori ketiga masuk ya? Kan kita sudah mengidentifikasi aktor, jaringannya, tapi ada lagi pertanyaan fundamental lain nih gitu. Bagaimana sih individu-individu ini dengan potensi KKN dapat menduduki posisi strategis tersebut gitu, di mana mereka ada di situ. Mereka ada di situ itu sebenarnya juga jadi pertanyaan, nggak begitu aja gitu kan? Gitu. Nah, siapa sih yang menempatkan mereka di sana? Ini jalannya korupsi ya. Yang kalau misalnya kita ngelihat tadinya kan, korupsi itu ya dilakukan oleh perorangan. Tapi ternyata bisa loh korupsi itu juga dilakukan oleh orang-orang itu secara organisatorial gitu kan ya. Jadi udah ada organisasinya, entah adanya kolaborasi dari pihak luar ke negara gitu untuk mendapatkan pengesahan, atau di negara itu sendiri gitu kan yang berkolaborasi di dalamnya gitu kan untuk berkolusi gitu kan, berkorupsi atau melakukan korupsi lah gitu kan. Nah, di sini kemudian ada perjalanan lagi gitu kan. Nih orang-orang ini juga ada di tempat di situ tuh nggak begitu aja gitu. Kayaknya kalau di Indonesia ini kan kayak KKN tuh udah biasa ya gitu kan. Jadi kayak kita melihatnya lebih jauh lagi nih ke belakang gitu. Bahwa pertanyaannya bukan hanya sekedar apakah mereka sendirian jalannya gitu, tapi pertanyaan lagi mereka ada di situ itu juga dari mana ya? Kenapa ya mereka tempatkan? Siapa yang menempatkan mereka gitu kan kayak gitu. Ini pertanyaan isengnya Karni ya. Tapi kalian juga boleh setuju atau tidak dengan ini gitu kan. Nah, dari pertanyaan itu siapa yang menempatkan mereka di sana, itu kita ngelihat di analisis selanjutnya ya, adanya politik kekuasaan gitu kan. Kita perlu ingat ya, misalnya dalam hal penunjukan direksi BUMN nih misalnya kan mereka diangkat oleh negara ya sebagai pemegang saham tertingginya, dengan keputusan akhirnya berada di tampuk pimpinan tertinggi lah ya gitu kan. Dan ya dimana penunjukan ini sendiri merupakan sebuah instrumen kekuasaan yang sangat vital gitu kan. Kami ngelihat gitu bahwa dalam hal ini kita dapat melihat beberapa kemungkinan adanya kepentingan penguasa terkait penunjukan ya, terkait penunjukan. Ini dalam pikiran KRI. Yang pertama itu adalah adanya patronase politik, dan yang kedua adanya kepentingan dalam hal jejaring ekonomi gitu. Nah, yang patronase politik tadi kita bisa melihat bahwa jabatan direksi itu dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan imbalan kepada aliansi politik atau tim suksesnya. Nah, dan ini kalau kita ngelihat nih, ada Hicken 2011 dia menyatakan dia memberikan istilah clientelism gitu kan. Nah, di mana patronase politik ini adalah bentuk klientelisme politik gitu, yang tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas dan loyalitas koalisi gitu. Ini Hicken 2011 ya. Nah, dan yang kedua soal kepentingan dalam hal jejaring ekonomi. Kan itu direksi yang terpilih itu kan bisa diarahkan untuk memberikan proyek-proyek strategis kepada korporasi yang terafiliasi dengan lingkaran kekuasaan misalnya kan. Terus adanya keuntungan finansial dari praktik ini kan kemudian dialirkan juga kan untuk memperkuat ekosistem politik dan bisnis kelompok tersebut gitu. Nah, ya ini yang kemudian membawa kita kepada sebuah dilema akuntabilitas ya. Misalnya nih kayak pertanyaan, jika seorang, ini pertanyaan iseng kan ya, jika seorang direksi terbukti koruptif ya atau korupsi gitu kan ya, sebenarnya harus nggak sih pihak yang ngangkatnya juga dimintai pertanggungjawaban gitu kan? Karena kan misalnya ada aja mantan direktur gitu kan, itu kan juga ditangkap ya, kan penguasanya mungkin juga udah mantan gitu ya. Tapi kalau dia yang satu dimintai pertanggungjawaban, mungkin nggak ya gitu kan, yang ini juga dimintai pertanggungjawaban gitu kan ya. Nah, kalau KRI ngelihatnya sih jawabannya tuh ada pembedaan antara dua jenis tanggung jawab ya. Tanggung jawabnya itu penting lah ya gitu. Yang pertama adalah tanggung jawab hukum atau legal responsibility, dan yang kedua adalah tanggung jawab politik, yaitu political responsibility. Nah,
Legal responsibility itu jelas melekat langsung ke direksi tuh. Sebagai individu yang mengeksekusi dan menandatangani dokumen, gitu kan. Nah, karena jejak digital dan legal mereka jelas tuh, gitu kan, di mana mereka menjadi subjek bagi penegakan hukum itu sendiri ketika terjadi sebuah kesalahan di dalam institusinya, yang dimana dia terlibat ya jelasnya. Dan yang kedua kan political responsibility itu, nah ini yang seharusnya melekat ya, ini dalam pikiran KRNI ya, seharusnya melekat pada pejabat yang memiliki wewenang untuk memilih ya. Ya dalam hal ini kan ya tampuk tertinggi pun ada ya kan gitu ya. Nah, dimana konsekuensinya tuh sebenarnya ya bisa aja sanksi pidana kita nggak tahu ya, tapi konsekuensinya bisa jadi misalnya sanksi politik gitu kan, seperti kritik publik, mosi nggak percaya gitu kan, mosi tidak percaya, atau ya mungkin ada kekalahan dalam pemilu berikutnya gitu kan, misalnya dia ikut pemilu lagi gitu. Kalau udah selesai ya itu yang kita mungkin perlu telusuri lagi. Nah, namun dalam praktiknya akuntabilitas politik ini ya seringkali sulit ditegakkan ya, karena adanya beberapa faktor. Misalnya sulitnya pembuktian niat jahat atau mens rea-nya, dalih bahwa proses seleksi udah berjalan normal, kok ada apa lagi sih gitu kan ya. Nggak ada tuh yang KKN ya, pernyataan kayak gitu kan ya, walaupun ya oke lah. Nah serta superioritas dari kekuatan politik yang dimiliki sang pemilih itu sendiri ya, itu juga menentukan ya. Nah di sini gitu KRNI ngelihat ada loh indikasi ketika kejahatan korupsi itu yang tadinya merupakan kejahatan kerah putih dan kemudian bisa menjadi organized crime, keberadaan negara itu bisa menjadikannya state organized crime gitu ya. Jadi kejahatan terorganisir oleh negara. Nah, di sini kita bicara mengenai teorinya William Joseph Chambliss 1989 yang mendefinisikan state organized crime atau kejahatan yang terorganisir oleh negara ini sebagai tindakan yang ditetapkan oleh hukum sebagai tindak kriminal dan dilakukan oleh pejabat negara dalam menjalankan tugas mereka sebagai perwakilan negara. Nah, menurut Chambliss ini, kejahatan ini lahir dari konflik dan dilema dalam sistem politik dan ekonomi, di mana pejabat melakukan tindakan ilegal karena menganggap kepatuhan pada hukum akan mengorbankan misi atau tujuan mereka. Ya, oke. Ya, contohnya macam-macam. Mulai dari pembajakan yang didukung negara, ini dari Chambliss nih ya, penyelundupan senjata, sampai pembunuhan politik di era modern yang menunjukkan bahwa negara itu sendiri bisa loh menjadi pelaku kejahatan gitu, pelaku kejahatan terorganisir, kan? Nah, balik lagi ke korupsi yang menjadi organized crime atau organized crime ini ya tadi ya. Perspektif state organized crime ini sebenarnya secara fundamental mengubah cara kita melihat korupsi di BUMN dan lembaga pemerintah gitu. Karena dibanding melihatnya hanya sebagai tindakan individu yang mencuri dari negara, lensa Chambliss ini menunjukkan bahwa ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh negara melalui para pejabatnya, gitu kan. Nah, jadinya dalam perspektif ini, korupsi dalam proyek-proyek besar atau skema pungutan liar bukanlah kejahatan di luar lingkup pekerjaan, ya, bukan kejahatan di luar lingkup pekerjaan, melainkan kejahatan yang dilakukan melalui pelaksanaan tugas-tugas resmi seperti mengelola anggaran dan mengawasi kebijakan. Dengan demikian, dari sini kita lihat institusi negara seperti kementerian atau BUMN itu nggak lagi jadi korban, tapi justru berfungsi sebagai instrumen atau organisasi kriminal itu sendiri yang menggunakan legitimasi dan sumber daya untuk melindungi operasi ilegalnya, gitu. Nah, dari Chambliss, analisisnya tuh menunjukkan bahwa korupsi besar di institusi negara, ya, korupsi besar di institusi negara, ya, bukanlah sekadar penyimpangan dari sistem oleh oknum, melainkan sistem itu sendiri yang dibajak dan digunakan oleh sebagai alat kejahatan oleh para pejabat yang merepresentasikannya, gitu kan. Ya, jadi bukan
penyimpangan oknum ya gitu. Ini sistemnya loh gitu. Udah diambil gitu, udah dibajak, dimanfaatkan sebagai alat kejahatan oleh pejabat yang terkait di dalamnya ya gitu kan. Dan di mana ini jadi sebuah fenomena politik di mana batas antara negara sebagai pelayan publik dan negara sebagai pelaku kejahatan terorganisir itu jadi kabur gitu. Nah, berdasarkan analisis itu maka gitu ya, ini yang KRNI lihat ini cuma pikiran-pikiran KRNI ya. Dari analisis tadi kita ngelihat bahwa strategi pemberantasan korupsi ini ya gimana juga harus sistemik sifatnya gitu. Nggak bisa cuma 1-2 aja gitu tangkap kayak whack-a-mole. Jadi ini satu keluar tangkap, ini satu keluar, nggak bisa, nggak cukup hanya reaktif gitu menangkap pelaku individual gitu kan ya gitu kan. Nah, apa sih gitu langkah-langkahnya ya? Kayaknya melihatnya ada beberapa langkah mendasar ya yang bisa dilakukan. Yang pertama ya adanya reformasi gitu. Ya dalam proses rekrutmennya sendiri di BUMN gitu kan, dimana prosesnya harus transparan gitu, prosesnya harus menekankan pada integritas gitu kan, serta kompetensi profesional. Jadi bukan karena adanya afiliasi politik gitu. Bahkan ada ya yang afiliasinya personal gitu. Ya jangan gitu kan, ya harus sistemik, secara rekrutmen udah harus jujur gitu. Dan yang kedua harus dilakukan penguatan pengawasan internal dan eksternal di dalam institusi terkait itu gitu, yang ya mencakup adanya audit forensik yang rutin gitu kan, dan perlindungan hukum yang kuat ya bagi para pelapor atau whistleblower ya. Jangan sampai kemudian si whistleblowernya itu yang dimatiin atau apa gitu kan. Nah, lalu kemudian adanya peran ya yang super penting ya buat KRNI itu ya, dari lembaga anti korupsi yang independen gitu. Dimana di sini tuh keberadaan KPK yang independen dan berwenang penuh itu prasyarat mutlak gitu. Gak bisa tuh gitu. Harus apa sih katanya, conditio sine qua non ya itulah ya. Nah, maka tanpa independensi ya KRNI itu ngelihat bahwa mustahil lembaga penegak hukum tuh ngusut tuntas kejahatan tingkat tinggi kayak gini nih, yang melibatkan jejaring elit politik dan bisnis tuh nggak bisa gitu aja gitu. Ini harus ada lembaga khusus yang benar-benar independen gitu, dan nggak dimatikan langkahnya ya dengan berbagai peraturan gitu yang muncul tiba-tiba. Adanya kasus ini gitu kebuka, terus tiba-tiba kebijakannya berubah yang seolah-olah tujuannya malah melindungi orang yang koruptif dibanding dari si whistleblower, atau misalnya malah kemudian bisa saja kemudian menersangkakan orang yang seharusnya bisa membantu dalam membongkar kasus itu gitu kan. Itu kan udah nggak jelas tuh apa itu gitu kan, yang KRNI ngelihatnya nggak berbanding lurus gitu. Nah, jadi ya ini sih kan cuman analisis ringkas saja ya. Kalian juga bisa bikin analisis kalian sendiri, tapi ini KRNI cuman mencoba mungkin membangkitkan critical thinking kalian gitu. Bagaimana kalian bisa berpikir atau memberi ide baru gitu terkait analisis teoretis gitu kan, secara akademis atau yang jelas dengan data dan fakta yang clear ya gitu. Dimana kalian bisa mengambil mengambil kesimpulan-kesimpulan itu secara empiris gitu kan. Nah, buat KRNI sih ya dengan analisis teoritis yang 3 tadi itu bisa disimpulkan bahwa korupsi di BUMN atau badan negara itu jadi sebuah fenomena yang ya multidimensional gitu sifatnya ya kan, dimana dia bisa dianalisis sebagai tindakan white collar crime yang dilakukan oleh para eksekutifnya, terus dieksekusinya melalui jejaring organized crime gitu kan, dan bisa seringkali ya dimungkinkan oleh adanya kepentingan dan patronase politik ya dalam terkait terutama penunjukan jabatan strategis yang terkait dengan state organized crime. Oke, nah itu baru 3 teori ya dalam analisis ringkas KRNI. KRNI yakin kalian juga punya ya
teori-teori lain yang bisa digunakan gitu untuk memandang fenomena ini. Kalian ya boleh silakan mengajukan usulan kerangka analisis kalian gitu kan, dengan versi kalian gitu. Jadi kita jadiin ini jadi ruang diskusi yang memberikan sumbangan penting bagi kriminologi dan masalah-masalah kejahatan di Indonesia gitu. Nah, oke. Boleh bantuannya memberikan like dan subscribe buat Kak Erni biar kita bisa terus saling berbagi dan berdiskusi gitu. Oke, semangat akademis, dan see you, love you all. Nah, berdasarkan analisis itu, maka gitu ya, ini yang Kak Erni lihat, ini cuma pikiran-pikiran Kak Erni ya. Dari analisis tadi kita ngelihat bahwa strategi pemberantasan korupsi ini ya gimana juga harus sistemik sifatnya gitu. Nggak bisa cuma 1-2 aja gitu tangkap, kayak whack-a-mole. Jadi ini satu keluar tangkap, ini satu keluar, nggak bisa, nggak cukup hanya reaktif gitu menangkap pelaku individual gitu kan ya gitu kan. Nah, apa sih gitu langkah-langkahnya ya? Kak Henry melihatnya ada beberapa langkah mendasar ya yang bisa dilakukan. Yang pertama ya adanya reformasi gitu. Ya dalam proses rekrutmennya sendiri di BUMN gitu kan, dimana prosesnya harus transparan gitu, prosesnya harus menekankan pada integritas gitu kan, serta kompetensi profesional. Jadi bukan karena adanya afiliasi politik gitu. Bahkan ada ya yang afiliasinya personal gitu. Ya jangan gitu kan, ya harus sistemik, secara rekrutmen udah harus jujur gitu. Dan yang kedua harus dilakukan penguatan pengawasan internal dan eksternal di dalam institusi terkait itu gitu, yang mencakup adanya audit forensik yang rutin gitu kan, dan perlindungan hukum yang kuat ya bagi para pelapor atau whistleblower ya. Jangan sampai kemudian si whistleblowernya itu yang dimatiin atau apa gitu kan. Nah, lalu kemudian adanya peran ya yang super penting ya buat KRN itu ya, dari lembaga anti korupsi yang independen gitu. Dimana di sini tuh keberadaan KPK yang independen dan berwenang penuh itu prasyarat mutlak gitu. Gak bisa tuh gitu. Harus kondisio sine qua non ya itulah ya. Nah, maka tanpa independensi ya KRN itu ngelihat bahwa mustahil lembaga penegak hukum tuh ngusut tuntas kejahatan tingkat tinggi kayak gini nih, yang melibatkan jejaring elit politik dan bisnis tuh nggak bisa gitu aja gitu. Ini harus ada lembaga khusus yang benar-benar independen gitu, dan nggak dimatikan langkahnya ya dengan berbagai peraturan gitu yang muncul tiba-tiba. Adanya kasus ini gitu kebuka, terus tiba-tiba kebijakannya berubah yang seolah-olah tujuannya malah melindungi orang yang koruptif dibanding dari si whistleblower, atau misalnya malah kemudian bisa saja kemudian menersangkakan orang yang seharusnya bisa membantu dalam membongkar kasus itu gitu kan. Itu kan udah nggak jelas tuh apa itu gitu kan, yang kayaknya ngelihatnya nggak berbanding lurus gitu. Nah, jadi ya ini sih kan cuman analisis ringkas saja ya. Kalian juga bisa bikin analisis kalian sendiri, tapi ini kayaknya cuman mencoba mungkin membangkitkan critical thinking kalian gitu. Bagaimana kalian bisa berpikir atau memberi ide baru gitu terkait analisis teoretis gitu kan, secara akademis atau yang jelas dengan data dan fakta yang clear ya gitu. Dimana kalian bisa mengambil mengambil kesimpulan-kesimpulan itu secara empiris gitu kan. Nah, buat KRN sih ya dengan analisis teoritis yang 3 tadi itu bisa disimpulkan bahwa korupsi di BUMN atau badan negara itu jadi sebuah fenomena yang ya multidimensional gitu sifatnya ya kan, dimana dia bisa dianalisis sebagai tindakan white collar crime yang dilakukan oleh para eksekutifnya, terus dieksekusinya melalui jejaring organized crime gitu kan, dan bisa seringkali ya dimungkinkan oleh adanya kepentingan dan patronase politik ya dalam terkait
terutama penunjukan jabatan strategis yang terkait dengan state organized crime. Oke, nah itu baru 3 teori ya dalam analisis ringkas Kak Erni. Nah, Kak Erni yakin kalian juga punya ya teori-teori lain yang bisa digunakan gitu untuk memandang fenomena ini. Kalian ya boleh silakan mengajukan usulan kerangka analisis kalian gitu kan, dengan versi kalian gitu. Jadi kita jadiin ini jadi ruang diskusi yang memberikan sumbangan penting bagi kriminologi dan masalah-masalah kejahatan di Indonesia gitu. Nah, oke. Boleh bantuannya memberikan like dan subscribe buat Kak Erni biar kita bisa terus saling berbagi dan berdiskusi gitu. Oke, semangat akademis, dan see you, love you all. Mwah.